Ya, pemirsa, di segmen ini kita akan coba review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan esok hari jangka menengah kemudian juga untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 8063 5979 seperti yang tertera di layar televisi Anda dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan untuk mereview jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku Vivi Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, tapi tampaknya kurang baik nih Pak untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ataupun di sepanjang perdagangan hari ini. Lebih dominan bergerak di zona merah Pak Al-Fatih. Secara garis besar saham-saham perbankan big cap ataupun big cap lainnya berasal dari sektor yang berbeda hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Dari sisi sentimen juga lebih banyak yang negatif Pak dari internasional maupun domestik. Bagaimana analisis Anda untuk IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kelihatannya sampai dengan beberapa waktu yang akan datang kita akan banyak dipengaruhi oleh sentimen-sentimen di sekitar pandemi ini gitu ya. Kalau kemudian ada berita baik, misalnya ada vaksin gitu ya, yang percobaan vaksin yang berhasil, maka itu akan jadi sentimen positif. Sebaliknya ya, kemarin kan ada yang gagal itu menjadi sentimen negatif karena bagaimanapun COVID ini menjadi penyebabnya terhadap berbagai kondisi ekonomi pada saat ini, dan itu kan tentunya otomatis sangat berpengaruh ya terhadap emiten-emiten yang ada dan ya artinya juga termasuk indeks kita gitu ya. Jadi ya memang itu masih di sana masalahnya. Artinya ini masih minim sentimen positif terutama dari domestik, sementara dari internasional cukup banyak yang menjadi pemberat bagi IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Al-Fatih, dari beberapa pertanyaan masuk, ada beberapa investor yang menanyakan ini keberlanjutan ke depan akan seperti apa Pak? Kita akan coba sapa Ibu Jenny yang ada di Siantar. Apakah besok indeks harga saham gabungan akan ambles lagi atau naik Pak? Karena saham-saham semua sudah mengalami koreksi. Tadi pun juga sempat Anda singgung Pak Al-Fatih, pelemahan masih akan terus berlanjut. Analisisnya seperti apa Pak? Support yang mungkin krusial yang bisa diperhatikan untuk indeks harga saham gabungan? Ya, untuk indeks harga saham gabungan itu kalau dalam saat ini itu ada di sekitar 5150 ya. Jadi di sekitar antara 5150 5100 gitu ya. Jadi ini sudah dekat-dekat dengan support ya. Ini support pola pergerakan sejak Juni gitu ya. Jadi supportnya di daerah yang sama. Jadi mungkin masih ada penurunan, nah nanti kita lihat, tapi biasanya itu di sana akan cenderung rebound terlebih dahulu ya sebelum menunjukkan arah-arah selanjutnya, gitu. Apakah melanjutkan penurunan atau memang rebound dan terbalik melanjutkan tren naik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari Juni ini masih tren naik ya. Jadi ini koreksi bagian dari tren naik ya kalau sampai saat ini seperti itu, kecuali kalau nanti misalnya tembus di bawah 5.100, 5.050 gitu, nah mungkin tekanan jualnya akan berbeda gitu. Baik, level 5.100 yang support yang mungkin harus menjadi fokus daripada investor dan trader pasar modal Pak Al-Fatih. Tapi dalam jangka pendek Pak, untuk perdagangan esok hari tekanan masih akan tetap berlanjut tidak Pak? Untuk jangka pendek mungkin masih berlanjut ya, tapi mungkin lebih tidak sederas ini karena kan penurunannya sudah cukup ya, makanya dalam beberapa hari ini sudah jadi kan kita lihat itu di akhir Agustus ada di 5360-an ya, sekarang kan sudah 5149 dan 10% gitu, jadi mungkin akan muncul aksi-aksi pemberian secara spekulatif gitu ya, jangka pendek yang memanfaatkan penurunan yang ada. Jadi mungkin saja masih turun, tapi penurunannya cenderung tidak sebesar yang hari ini. Kira-kira begitu. Ketika sesi pertama dibuka untuk esok hari Pak Al-Fatih, beberapa dari perbankan big cap
kemudian juga beberapa saham big cap lainnya hari ini sudah mengalami koreksi dalam. Apakah Anda sudah rekomendasikan untuk melakukan pembelian kembali atau masuk kembali Pak dengan koreksi yang cukup dalam hari ini, atau lebih kepada wait and see terlebih dahulu Pak Al-Fatih, terutama ke perbankan big cap? Ya, kalau untuk big cap seperti BCA, kalau turun lagi itu bisa boleh dibeli ya, karena di bulan Juli Agustus itu dia sempat lama konsolidasi di sekitar 30, 450 sampai dengan 31225. Jadi kemungkinan di sana akan tertahan gitu ya. Tapi BRI juga boleh lah, karena BRI ini juga sudah mendekati harga 3350 ya, apa namanya, level support yang saya lihat saat ini. Sedangkan Mandiri mungkin Mandiri masih apa namanya, tekanannya masih cukup ya. Jadi kemungkinan sih masih ada kelanjutan penurunan kalau BRI, Bank Mandiri. Sementara untuk BBNI Pak Al-Fatih? Untuk BNI, Bank BNI Patnam kalau mulai mau dikoreksi di sekitar 5.000 sampai dengan 4.825 ya, itu sudah mulai dikoreksi sedikit pelan ya. Iya. Kenapa rekomendasi dari Bank Mandiri cukup berbeda Pak? Apakah dari pola teknikal ini untuk Bank Mandiri juga agak sedikit berbeda dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya? Ya, dari segi teknikalnya seperti itu, dan mungkin juga karena kan kemarin itu di rootnya Bank Mandiri pindah ke BNI ya, jadi belum apa namanya, perubahan manajemen itu kan memang cenderung disikapi dengan waspada, apakah penggantinya lebih baik atau tidak gitu. Jadi memang cenderung secara apa namanya, psikologis memang seringkali terjadi hal-hal seperti ini gitu. Baik, Pak Al-Fatih, sampai sejauh ini pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Mungkin ini panik nih Pak, karena koreksinya cukup dalam. Kita akan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat terlebih dahulu. Ada Ricky Pak, SMBR Semen Batu Raja, Pak Al-Fatih. Averaging down di 595 untuk support dan resistennya. Posisi penutupan sesi kedua hari ini tertekan cukup dalam, minus di 6,75% dan ditutup di level 550. Analisisnya Pak Al-Fatih? Ya, kalau saya lihat kan memang ini sudah naik tajam ya dari Maret yang lalu ya, dan koreksi-koreksinya belum ada yang apa namanya, berat ya. Jadi ini sekarang saya melihat ada resistance di angka 565 gitu ya, 565, sedangkan support terdekat mungkin di sekitar 500 ya. Jadi masih ada kemungkinan penurunan, kecuali dia kalau bisa berbalik di atas 565 gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dilakukan average, mungkin mulai dari 520 sampai dengan 500 itu 540 ya, 540 sampai dengan 500 itu mulai bisa dilakukan average pelan-pelan gitu. Tapi mungkin memang harus sangat hati-hati, karena ini penurunannya saya nggak tahu seberapa jauh, karena kan kenaikannya sudah cukup tinggi ya, dari 150 sekarang udah 550, jadi harus hati-hati juga. Baik, SMBR untuk Ricky di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, level averaging down yang disarankan adalah di 520 sampai dengan 500, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Marulan dari Banjarmasin. Pak Al-Fatih, cukup jauh. Untuk RALS Pak, harga di 700. Pak Al-Fatih, analisis Anda. Ramayana Pak Al-Fatih. Ya, Ramayana cenderung sebenarnya cenderung flat lah ya, cenderung flat. Tapi kemarin sempat ada kenaikan yang cukup tinggi ya, tapi kemudian dibalas hari ini. Jadi memang level-level di 60 itu masih jadi resistance ya, jadi mendekati level itu masih ada kena jual. Support terdekat sih di 10 ya, di harga terendah tadi. Tapi kalau kemudian dia berlanjut turun, itu saya melihat ada di sekitar 580 ya, 550. Sudah ambil posisi di 700, rekomendasi Anda Pak Al-Fatih, singkat saja Pak, sebelum kita jeda.
Ya, mungkin dijual dulu nanti baik-baik lagi di bawah tadi, atau memang ditunggu dan kemudian di bawah tadi. Baik, Marulan dari Banjarmasin. Sudah ada telepon yang masuk, Pak Al-Fatih. Kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bambang dari Bandung. Selamat sore Pak Al-Fatih dan Pak Pras. Dengan David, Pak. Mau nanya dua saham, Ya. saham Bank BRI dan Bank BNI. Bank BNI 46 saya sudah punya di Bank BRI di 3.500. Ya. Bank BNI di 5.250. Oke. Mau analisa support dan resistennya Baik. untuk minggu ini sama minggu depan bagaimana, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Nanti kita akan coba jawab. Pak Bambang minta bersabar. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Al-Fatih. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan lain yang sudah masuk dan nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tetap bersama kami, Adek Segasan Closing akan segera kembali sesaat lagi.